Aduh, kejutan terus. Ulah kebiasaan nih, kebiasaan nggak ada masak dikit. Dah, main lah. Astagfirullah.
di tempat ini dalam acara pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang. Salawat serta salam kita lakukan kepada Suri Tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan barang hidupnya hingga akhir zaman. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Manarul Hidayat kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama memberikan kepada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا معفيا بكافٍ ومصيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكرم وحسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله يا رحمن pada hari ini di Allah Subhanahu wa taala ini kami minta menyelenggarakan kegiatan pemilihan ketua OSIS periode 2021-2022 dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami memohon berkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha mengampuni segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang yang telah mendahului kami ya Allah. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Amin ya Musa'idin, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah laporan dari Ketua KPU oleh Saudara Ahmad Rizky. Kepada saudara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini di aula yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Fir Azwar, SPD MM, Bapak dan Ibu guru kita yang saya hormati, dan adik-adik dan juga teman-teman yang saya banggakan dan juga saya sayangi. Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi, juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bertujuan untuk menentukan wakil rakyat
secara demokrasi. Tetapi pada kali ini kita akan menerapkannya dalam bentuk pemilihan ketua OSIS yang dipilih langsung oleh warga SMA Negeri Palembang yang terdiri dari 1.107 siswa, 97 guru dan tata usaha. Adapun tujuan kita untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS ini bertujuan untuk menemukan pemimpin terbaik dari 3 calon yang tersedia, tentu saja itu terbaik, yang dapat melanjutkan tongkat estafet dari ketua OSIS sebelumnya, yaitu evaluasi. Pemilihan RT ini akan kita laksanakan setelah penyampaian visi-misi dan orasi. Dengan adanya orasi ini, kita semua berharap kita dapat menemukan pilihan yang terbaik. Diharapkan untuk semua siswa dan ibu bapak guru diminta kesadarannya untuk mencoblos salah satu dari calon ketua OSIS kita. Untuk itu sudah ada 3 calon ketua OSIS yang kita pilih. Nomor urut pertama ada Rizky Wiradika. Di nomor urut 2 kita ada Emre Amanda, dan nomor urut 3 kita ada Ramadhani Istana. Setelah itu saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk keanggotaan organisasi MBK, OSIS dan OSIS yang telah membantu berpartisipasi, membantu dalam menjalankan acara pada pagi hari ini. Sekian saja laporan dari saya ucapkan permintaan maaf bila ada salah dalam kata kepada Allah yang mengampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Bir Azwar, disilakan. Terima kasih. Kalau saya teriak semanam, jawabnya unggul, cerdas, beriman. Ya. Semanam. Lagi. Semanam. Barangkali bisa menjadi dia kita. Jadi unggul, cerdas, beriman. Jadi goal dari proses pendidikan kita unggul, cerdas, beriman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu wakil yang hadir pada hari ini bersama kita di Aula ini, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan seluruh siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12. Istimewa anak-anakku yang tergabung di dalam organisasi siswa, baik OSIS, MPK, PORIS, dan organisasi-organisasi lainnya yang tidak dapat memasukkan satu persatu yang juga hadir pada hari ini. Pada hari ini kita menyaksikan sebuah proses demokrasi kecil, demokrasi kecil di sebuah institusi yang namanya SMA. Ini adalah sebuah miniatur dari demokrasi yang sesungguhnya, yang insya Allah ke depan bahwa proses ini nantinya terus berlanjut, dan juga di dalam perjalanan kalian nantinya akan paham bahwa ini loh sebuah proses demokrasi. Baik ya, pertama dari yang paling utama, mari kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena pada hari ini bahwa dari jam 5 subuh tadi ya, alhamdulillah kita Allah turun hujan, sejuk, dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dengan berbagai macam tempat yang tidak bisa terhitung. Jadi kita salam dan silakan dari kita salam, Ustaz, keluarga, sahabat dan kita semua tentunya juga anak-anak semuanya bapak ibu yang masih disampaikan. Saya berharap bahwa proses miniatur demokrasi yang akan berlangsung hari ini sampai selesai, sampai nanti menghasilkan sampai finalnya nanti akan terbentuk kepengurusan OSIS dan organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Ya. Saya berharap ini akan berjalan dengan lancar dan aman. Pada sambutan ini perlu sampaikan kepada semuanya bahwa kita Indonesia ini ada yang menyebutnya akan mendapatkan bonus demografi. Artinya kalau didefinisikan bahwa angka kelahiran yang menurun drastis dan peningkatan angka kerja yang semakin banyak peluangnya. Artinya kalian mempunyai kesempatan untuk merebut tiket dari bonus demografi. Ya. Tetapi jangan lengah. Di teknologi 4.0 ya, menuju 5.0, 5.0, persaingan akan semakin ketat. Globalisasi informasi, globalisasi teknologi, kemudian pasar bebas, itu akan menyingkirkan kalian yang lengah, kalian yang lalai. Akan menyingkirkan kalian yang tidak punya rasa nasionalisme. Jadi, hati-hati, walaupun kita punya bonus demografi, tapi bukan tidak mungkin kalian akan menjadi kuli di negeri sendiri. Ya. Oleh sebab itu, persiapkan dari sekarang. Kalian menjadi generasi yang tangguh, generasi yang unggul, generasi yang cerdas, dan generasi yang beriman. Anak-anak sekarang ini, Bapak Ibu, ya, banyak lalai dengan waktunya, menghabiskan waktunya di hadapan Android. Ini fakta. Ini fakta. Kalian akan menjadi orang yang tersisihkan, menjadi kuli di negeri sendiri. Kalau ini terus-menerus berlangsung, bonus demografi akan direbut oleh bangsa lain. Ini sudah mulai nampak. Orang-orang yang bermata sipit, berkulit-kulit, berkulit-kulit masuk ke Indonesia. Ya. Orang yang hidupnya seperti burung, ya, rame-rame datang ke Indonesia, akan merebut bonus demografi itu. Nah, ini perlu kalian tanamkan di hati kalian sebagai generasi muda, ya, sebagai bangsa Indonesia yang tentunya negeri ini adalah kalian warisnya.
kalian waris yang sah negeri ini, yang direbut dengan darah dan air mata. Hari ini tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia pernah mengalami sebuah peristiwa yang besar yang hampir saja menjerumuskan bangsa Indonesia pada sebuah negara yang tidak bertuhan. Ketika tanggal 30 September Pancasila ini diruntuhkan dan ada 7 jenderal yang dibunuh dan dikubur di lubang buaya. Itu harus kita ingat ya. Kita tanamkan bahwa satu-satunya ideologi dalam berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Kalau saya lihat Pancasila jawabnya abadi ya. Pancasila. Hari ini peringatan hari kesekian Pancasila. Beda mengingatkan itu. Jadi hari ini sebuah proses demokrasi dunia itu demokrasi. Saya berharap anak-anakku cerdas, ya. Cerdas dalam memilih calon ketua OSIS nantinya yang bisa memfasilitasi kalian di dalam ikut berkiprah di dalam proses pendidikan di SMA Negeri Palembang ini dengan program-programnya yang bagus, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS yang baru, yang lama, ya. Dimisioner belum? Belum Pak. Belum dimisioner ya? Iya, belum dimisioner. Sekarang masih ketua OSIS ya, saya kira dimisioner. Nah, jadi masih sebagai ketua OSIS. Terima kasih sudah berkiprah di dalam organisasi OSIS beserta kawan-kawannya yang lain. Dan mudah-mudahan ini sebuah pelajaran yang berharga bagi kalian semuanya. Karena pada kehidupan nyata nanti setelah proses pendidikan di SMA maupun di perguruan tinggi atau di sekolah dasar lainnya, kalian akan terjun ke masyarakat dan tentunya mungkin tidak lepas dari sebuah organisasi. Ini akan menjadi bekal bagi kalian. Saya ucapkan selamat kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini sukses. Dan satu pesan dari proklamator kita, mungkin kalian sudah sering mendengarnya. Katanya apa? Beri saya 1000 orang tua, niscaya akan saya cabut semeru dari akarnya. Beri saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Artinya bahwa peran pemuda itu sangat luar biasa, peran pemuda itu sangat diandalkan, dan pemuda yang membebaskan bangsa ini dari penjajahan, dan pemuda yang nantinya akan menjelaskan bangsa ini dari kemiskinan. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan pada sambutan ini kepada Bapak Ibu guru yang sudah membantu anak-anak, mendidik anak-anak, yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya. Atas tidak ngomong sekaligus membuka jadi atas ridho Allah dan izin kita semua, acara pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Azhar atas sambutan yang telah diberikan.
Selanjutnya dalam kata sambutan yang akan disampaikan oleh wakil siswa kepada Ibu yang dimakamkan PNBD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Bin Azwan SPDMM, Pembina OSIS, Pembina LOHIS, Asisten Kesiswaan, Wakil Intak, Asisten Kurikulum, kemudian juga anak-anakku, 3 kandidat calon ketua OSIS yang akan orasi sebentar lagi, kemudian juga pada anak-anakku KPPO yang sudah melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan ini, dan istimewa anak-anakku semua siswa SMA 6 Palembang yang mewakili teman-temannya untuk hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga hari ini Allah melimpahkan rahmat-Nya berkah hujan pagi hari ini sehingga kita tidak bisa melaksanakan aktivitas kita di lapangan. Tetapi tidak ada rotan akan terjadi. Aula ini ternyata cukup sanggup untuk menampung kita semua dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah, anak-anak semua, dan kita sama-sama bersalawat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah ridho dari Allah SWT dan berjalan dengan baik serta lancar. Sebenarnya hari ini saya bukan memberikan sambutan, Bapak, karena sambutan sebenarnya tadi sudah diberikan oleh kepala sekolah. Tapi saya akan menyampaikan sedikit sejarah tentang perjalanan dari KPPU ini hingga bisa menampilkan 3 kandidat yang akan berorasi pada hari ini. Bapak-bapak dan anak-anakku, ibu semua, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan agenda rutin kita yang kita laksanakan setiap tahun dan sudah terprogram serta teranggar di RAP dari SMA 6 Palembang. Oleh karena itu, memang setiap tahun kita akan melaksanakan pemilihan secara langsung kepada anak-anakku semua untuk memilih calon pemimpin yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan dari Parisi dan teman-temannya. Tadi nanti juga akan dilaksanakan setelah kegiatan pemilihan ini dengan e-pilpres itu melalui elektronik. Jadi pemilihan ini nanti dilaksanakan dengan cara memilih yang sudah kami buat programnya dengan cara memasukkan data ini di Google Form yang sudah disiapkan. Google Form ini tujuannya adalah untuk merekrut nama-nama yang akan memilih. Oleh karena itu kepada anak-anak semua, baik yang di rumah yang saat ini sudah menyaksikan langsung aktivitas kita, tolong nanti Google Form-nya diisi dengan baik, dan itu ada kata kuncinya yaitu wali kelasnya masing-masing. Jadi melalui Google Form ini nanti anak-anakku akan terlihat ya terdeteksi kelas-kelas mana yang memilih, ya kelas-kelas mana yang memilih. Dan wali kelasnya nanti akan melihat berapa jumlah dari setiap kelas. Jadi semuanya nanti akan terlibat dan memilih. Jadi ini adalah kesempatan kita semua anak-anak untuk menyuarakan aspirasi kita tentang calon pemimpin yang akan memimpin sekolah ini, khususnya dari siswa. KPPO ini sebenarnya adalah sama seperti KPU untuk lembaga pemilihan umum, tapi kita ambil yang sekecilnya kata kepala sekolah tadi, ya. Jadi tidak sembarangan kita memilih orang-orang yang akan memimpin sekolah ini, terutama dari OSIS. Oleh karena itu, untuk pemilihan ini dari KPPO tadi ketuanya adalah Diki Arif, kebetulan beliau adalah anak dari mantan kepala SMA di Palembang, Pak Budiono, Pak Fir. Jadi beliau ini ditunjuk kemarin juga bukan berdasarkan ditunjuk oleh guru, tetapi juga berdasarkan hasil seleksi dari wawancara. Jadi KPPO pun ini melalui proses wawancara ketika mereka akan melaksanakan tugas. Setelah terbentuk KPPO, maka tim KPPO inilah nanti yang merumuskan aktivitas atau kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk memilih. Nah, calon-calon yang terpilih, 3 calon ini sebenarnya awalnya ada 7 calon kemarin yang diajukan.
melalui proses wawancara kepada para guru, kemudian juga para pemimpin pembina MPK, pembina OSIS, dan pembina ROPIS, maka 3 orang inilah yang masuk ke dalam untuk calon kandidat ketua OSIS. Nah, 3 calon inilah yang akan kita jadikan calon yang akan berorasi nantinya, dan dari orasi mereka kitalah yang akan memilihnya. Mudah-mudahan 3 calon ini adalah yang terbaik dan yang terbaik. Jadi benar-benar adalah orang-orang yang tidak asal kita pilih. Mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi kita akan memilih yang terbaik dari ketiga calon ini. Kemudian nanti setelah ini, pemilihan epiketos itu akan dipilih oleh semua warga sekolah, baik dari guru maupun dari siswa. Kemudian setelah itu akan dirumuskan setelah pemilihan. Karena jalan terbaik demokrasi itu sebenarnya adalah musyawarah. Tetapi kalau musyawarah nanti tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilaksanakan secara voting. Artinya yang terbanyak suaranya, maka itulah nanti yang akan diberhentikan dari OSIS kepemimpinan periode 2021-2022. Jadi kepada semua warga sekolah, kami berharap kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya proses demokrasi yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 6 Palembang ini. Dan saya berterima kasih kepada panitia, khususnya KPPO dan para bapak ibu guru yang sudah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan nanti akan kita dapatkan pemimpin yang berkualitas untuk memimpin OSIS ke depan. Dan kepada bapak ibu guru yang sudah memilih nanti, ini juga akan kami gabungkan dengan anak-anak yang sudah memilih, sehingga nanti akan adil hasilnya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk perjalanan di KPPO sehingga menghasilkan 3 kandidat yang akan berorasi pada hari ini. Kita dengarkan orasinya, kita lihat yang pasti yang harus kita ingat bahwa kita tetap memilih berdasarkan dari visi misi sekolah kita. Karena visi misi sekolah kita adalah menjadi acuan untuk sekolah kita agar tetap bertahan dengan keunggulannya, yaitu unggul IMTA. Jadi mohon kepada anak-anakku semua, mari kita lihat orasi dari kawan-kawan kita dari OSIS, calon ketua OSIS ini dengan tetap berkiblat pada visi misi sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah tadi masih ingat barangkali kalau bilang SMA Negeri 6, maka jawabnya adalah Oke, SMA Negeri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Engineer Fanda MBD. Acara selanjutnya adalah pemaparan visi misi orasi serta sesi tanya jawab kepada calon ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang. Setiap calon ketua OSIS diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan visi misi orasi dan juga sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah pemaparan visi misi dan orasi kepada calon ketua OSIS nomor urut 1, yaitu Rizky Wiradika. Kepada Rizky Wiradika, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah untuk bisa berkumpul pada aula ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan tak lupa kita aturkan sholawat serta salam pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa
serta berikutnya keluarga hingga akhir zaman. Yang terhormat pada Pak Fir Azwar SPDMF selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang, dan yang terhormat pada Bu Elvi Martalinda MPD selaku Wakil Siswaan Sekolah SMA Negeri 6 Palembang. Dan yang saya hormati pada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Wiradika dari kelas 11 MIPA 4. Saya sangat berterima kasih karena telah diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menjadi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang periode 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan visi-misi saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang periode 2021-2022 dengan nomor urut 01. Visi saya yaitu menjadikan siswa SMA Negeri 6 Palembang sebagai siswa yang berkarakter, kreatif, bersinergi, dan berakhlak mulia, serta meningkatkan prestasi-prestasi yang ada di sekolah. Poin yang pertama yaitu di dalam visi saya, sikap dan berkarakter. Kenapa saya memilih itu? Karena dalam kondisi SMA Negeri 6 walaupun kondisi SMA lain terjadinya penurunan dalam sikap berkarakter. Dalam bidang memberikan salam kepada guru, menghormati orang lain, serta saling tolong-menolong. Maupun di dalam media sosial, dalam mengirim pesan kepada guru, memberikan arahan kepada guru. Maka dari itu, misi saya yang pertama yaitu meningkatkan sikap berkarakter siswa-siswi dari SMA Negeri Palembang dengan cara meningkatkan budaya 5S di Palembang ini, di SMA Negeri Palembang, dengan membuat suatu inovasi yaitu membuat poster di dalam dinding-dinding kelas serta memberikan edukasi yang lebih terhadap budaya 5S. Poin saya yang kedua yaitu bersinergi. Misi saya yang kedua yaitu membuat gebrakan baru dalam mengadakan kegiatan yang selaras dengan perkembangan zaman dan sesuai visi sekolah. Maka saya akan mengadakan sesuatu yang berkembang zaman, yaitu seperti memberikan edukasi melalui webinar. Karena kenapa? Pada saat ini kita itu hidup di zaman yang serba cepat, di zaman milenial. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Saya akan membuat suatu program yaitu sebuah webinar dan memberikan mentoring yang lebih dalam memanfaatkan kegiatan yang selaras dengan perkembangan zaman ini. Jadi, untuk poin yang ketiga dalam visi saya yaitu berakhlak mulia. Misi saya yang ketiga yaitu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang positif berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Di SMA Negeri 6 Palembang kalau dalam minta kita akan tingkatkan lagi untuk dalam keimanan dan ketakwaan. Maka cara saya untuk meningkatkannya dengan cara mengadakan sholat duha bersama. Sholat duha ini akan diadakan setiap hari di tengah lapangan. Kita akan memenuhi dari tengah lapangan itu dalam 3 angkatan. Jika memenuhi 3 angkatan ini untuk sholat duha bersama, kita akan melaksanakan. Tetapi jika tidak, kita akan satu angkatan, dan satu angkatan. Dalam sholat duha ini di tengah lapangan akan memerlukan suatu alas untuk kita bisa sholat bersama. Maka dari itu kita akan memanfaatkan sumber daya yang telah ada, yaitu dari suatu karung beras untuk sebagai alas. Dan poin yang keempat dalam visi saya yaitu meningkatkan prestasi-prestasi yang ada di sekolah. Jadi, misi saya yang keempat ialah
meningkatkan potensi-potensi ekskul yang ada di sekolah guna untuk meningkatkan prestasi-prestasi yang ada di sekolah dengan cara menjalankan dan mengaktifkan ekskul-ekskul yang ada di sekolah dengan perkembangan zaman, yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa bergerak walaupun dalam kondisi seperti ini. Itu saja visi-visi dari saya. Maka dari itu pilih saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang dengan nomor urut 01, satu kebermanfaatan untuk kita semua. Pemimpin yang bijak ialah bisa merasakan lingkungan sekitar dan mempedulikan orang lain. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada calon ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang nomor urut 1. Kepada para audiens, jika ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya nomor urut 02 untuk menyampaikan visi, misi, dan orasi. Kepada Saudara Muhammad Ananda Raihan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Bapak P. Anwar SPDN selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Palembang, beserta jajaran lima guru, kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan melakukan orasi. Begitu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Raihan dari kelas 5. Saya berasal dari kelas 5. Pada kesempatan kali ini saya akan berorasi dan saya maju sebagai satu kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri Palembang dengan nomor urut 2. Oleh karena itu saya akan memaparkan visi misi saya. Visi saya yang itu adalah menjadikan OSIS SMA Negeri Palembang menjadi OSIS yang inovatif, kreatif, progresif, dan berlandaskan iman dan takwa. Saya ingin mendorong dan meningkatkan OSIS SMA Negeri Palembang untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menggunakan suatu ide untuk bermanfaat pada semua orang. Progresif dalam menjalankan suatu acara yang lebih baik agar semuanya. Berlandaskan iman dan takwa agar setiap acara yang dilaksanakan bisa menjadi berkah dan tidak menyalahi aturan agama. Adapun misi saya yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan seluruh siswa-siswi SMA Negeri Palembang dengan cara membuat atau menutup kegiatan keagamaan. Seperti yang kita tahu, pada pandemi COVID-19 ini, keimanan dan ketakwaan seluruh siswa-siswi SMA Negeri Palembang senilai menurun. Padahal yang seperti kita tahu, keimanan dan ketakwaan ini sangat penting. Maka dari itu perlu tindakan untuk membangkitkan kembali. Yang kedua, mengutamakan diskusi sebelum progres suatu acara demi menampung aspirasi atau pendapat bersama. Sebelum melakukan atau merancang program kerja, saya akan berdiskusi terlebih dahulu agar dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman, meminimalisir kesalahan, dan agar tidak salah langkah saat menanggapan suatu acara. Yang ketiga, membuat event atau kegiatan yang bernilai positif dan bermanfaat agar dapat menciptakan generasi yang baik dan bermanfaat pula. Seperti yang kita tahu, kegiatan itu harus benar positif dan bermanfaat agar setiap para peserta didik dapat mengambil manfaat dan hikmah saat telah mengikuti acara tersebut. Yang keempat, mendukung atau mensupport seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolah guna menambah prestasi sekolah dan memberi edukasi terkait ekstrakurikuler itu sendiri. Yang kelima, meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar. Misi nomor 5 ini sangat luas, mulai dari pemenuhan tempatnya, bersikap sopan pada seluruh guru dan lainnya.
saya ingin menonjolkan kembali budaya MAS karena saya telah menilai budaya MAS di SMA Negeri Palembang ini telah menurun. Dengan cara saya akan memberikan edukasi betapa pentingnya budaya MAS ini dan apa saja manfaat yang telah kita dapatkan setelah kita melaksanakan budaya MAS ini. Oleh dari itu, pilih saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri Palembang dengan nomor urut 01 2 periode 2021-2022. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah, tanggung jawab atas perbuatan kebijakannya, mengerti atas anggota-anggotanya, merangkul semua orang tidak terpilih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan visi dan misi serta orasi dari calon ketua OSIS nomor urut 3 kepada M. Ramadhani. Disilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Palembang, Bapak Fir'azwar SPDMM, yang saya hormati Dewan Guru dan siswa-siswi SMA Negeri Palembang yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan saya untuk memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri Palembang dengan baik sebelumnya. Misi saya memilih misi ini karena saya rasa program kerja sudah terlaksana dengan baik dan saya ingin program kerja yang belum terlaksana
menambah wawasan siswa dan siswi SMA Negeri 6 Palembang. Saya memilih di sini karena saya ingin eskul yang belum terkelola dengan baik dapat setara dengan eskul yang sudah mengharumkan nama baik sekolah SMA Negeri 6 Palembang hingga keluar sekolah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perkataan yang dia lakukan. Maka dari itu, saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu Guru, siswa dan siswi SMA Negeri 6 Palembang untuk memilih hak suaranya, memilih nomor 03. Jika insya Allah saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan mengemban amanah yang besar ini dengan baik dan melakukannya dengan rekan-rekan kerja saya sehingga terwujudnya visi dan misi saya. Jangan lupa pilih nomor 3 untuk Dani, 3 untuk Arigana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan kepada calon ketua OSIS. Setiap calon ketua OSIS dibatasi 3 pertanyaan. Dimulai dari Ibu Dahlia. Kepada Ibu Dahlia, kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada ketiga calon kandidat OSIS di depan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaannya langsung untuk ketiga-tiganya. Tadi ketiga-tiganya sudah memaparkan visi dan misi dan luar biasa visi-misinya. Cuma satu yang saya tanyakan kepada ketiga calon kandidat OSIS berkaitan dengan Anda sebagai public figure. Karena tadi dari awal visi-misinya semuanya bagus luar biasa. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kalian atau strategi kalian agar public figure nanti akan Anda dapatkan itu menjadi suri teladan bagi semua teman-teman kalian di sekolah. Karena kebiasaan yang terjadi pada saat kalian mencalonkan, memaparkan visi misi, selalu pencitraan, kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik. Tapi pada saat Anda telah terpilih, semua itu seperti angin lalu. Kalian lupa dengan visi misi kalian. Kalian lupa dengan tata tertib SMA Negeri 6, bahkan kalian lupa dengan jadwal sholat kalian. Dan Ibu minta tolong sama kalian bertiga, berikan cara dan strategi kalian supaya ini menjadi ide bagi teman-teman kalian bahwa sebetulnya sebagai generasi muda, ya kita bukan hanya untuk belajar, nah, seperti Ibu pernah katakan sama kalian, kunci sukses itu ada 2. Yang pertama dekat dengan Allah, yang kedua tekun dan berusaha dengan keras. Terima kasih. Silakan paparkan strategi Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Dahlia. Strategi saya untuk dalam sebagai public figure menjadikan contoh pada yang lain, yaitu memaksimalkan potensi diri menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang keimanan dan ketakwaan di SMA Negeri 6 Palembang. Supaya untuk apa? Untuk kita selalu mengingat jalan yang lurus, jalan yang benar, dan ke arah yang tepat. Kita harus selalu mengingat bahwa kita itu ada makhluk oleh kita Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu cara saya untuk menjalankan visi-misi saya supaya tidak sebagai angin belaka, tidak sebagai tulisan belaka, tetapi bisa dijalankan
dengan dasar saya, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa menjadi contoh untuk orang lain dan bisa diberikan contoh kepada semua orang. Itu saja cara saya untuk menjadikan public figure pada orang lain dan bisa untuk terlaksanakannya visi-visi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Saya telah berjanji kepada diri saya, kalau saya telah terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan tetap rendah hati dan saya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya pada diri saya sehingga saya dapat menjadi suri tauladan teman-teman sekalian, sehingga saya tidak akan tinggi karena kita semua adalah ciptaan Allah, kita semua sama. Jadi kalau tentang OSIS, saya akan menjadi ketua OSIS. Jadi kalau setelah itu saya akan sama saja kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab. Strategi saya adalah dengan merangkul semua warga sekolah karena terpilihnya saya menjadi ketua OSIS juga merupakan hasil voting dari seluruh warga sekolah dan saya ingin tetap rendah hati dan saya ingin saat serius saya serius dan saat di luar saat serius saya serius dan saat di luar saya akan menjadi diri saya biasanya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua bagi para audiens. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum sampai kepada inti pertanyaan, ada pertanyaan awal yang ingin saya tanyakan kepada 3 kandidat ketua OSIS ini. Apa visi SMA Negeri 6 Palembang? Ya, dalam 1, 2, 3 mana dulu? Apa visi SMA Negeri 6 yang terpampang di Pak Nenek? Silakan. Kalau tidak tahu ya bawa, kita tahu ya bawa. Apa tahu? Tak dulu. Berapa? Ya, apa visinya? Visi SMA Negeri 6 tahu? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Firajwal. Saya akan menjawab visi SMA Negeri 6 Palembang yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di dalam siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang dan mengumpulkan dalam dunia akademik dan non akademik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab. Visi SMA Negeri 6 Palembang adalah sekolah yang memberita teks dan budaya Islam. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Visi SMA Negeri 6 Palembang adalah menjadikan sekolah SMA Negeri 6 Palembang sebagai sekolah yang unggul di bidang iptek dan berwawasan lingkungan. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Walaupun tidak rekomendasi ya, berapa, tapi sudah benar. Jadi kumpul dalam iman, ilmu, budaya Islami dan berwawasan lingkungan. Ini adalah visi SMA Negeri 6.
Artinya bahwa visi ini adalah visi seluruh keluarga besar SMA Negeri 6. Ini adalah visi kepala sekolah, ini adalah visi guru, ini adalah visi siswa, ini adalah visi orang tua siswa yang menginginkan, yang berharap bahwa lulusan SMA Negeri 6 ini adalah lulusan yang beriman dan bertakwa, lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, lulusan yang memiliki karakter yang berdasarkan budaya Islam, lulusan yang berwawasan lingkungan, yang cinta lingkungan. Itu harapan kita, harapan SMA Negeri 6, harapan kepala sekolah, harapan guru, harapan orang tua, dan harapan semua siswa. Nah, di dalam kaitan budaya Islam, berbudaya Islam, tentunya berkaitan dengan pembentukan karakter mulia, ya, pembentukan karakter mulia. Nah, bagaimana kalian mensinkronkan antara pembentukan karakter mulia di dalam program kalian sehingga sinkron dengan budaya Islam? Silakan, yang 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya oleh Pak Azwa. Saya akan menjawab pertanyaannya, bagaimana untuk mensinkronkan dalam visi budaya keimanan yang ada di sekolah SMA Negeri 6, yaitu kita harus tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang berdasarkan keimanan dan ketahuan yang ada di sekolah SMA Negeri 6. Maka dari itu kita sendiri harus bisa memaksimalkan dan memberikan contoh yang baik terhadap orang lain sehingga kita bisa menjadi contoh untuk orang lain. Jadi untuk cara mensinkronkan kevisian dengan sekolah SMA Negeri 6, kita harus bisa memberikan contoh, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dengan sesuai budaya kita. Maka dari itu kita harus mulai dari keimanan dan mengikuti kegiatan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya menjawab. Saya akan memulai dari diri saya sehingga saya bisa menjadi contoh untuk semua. Lalu saya akan menyimpulkan dengan cara melalui program kerja OSIS dengan cara bekerja sama dengan organisasi OSIS. Terima kasih. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Cara saya menyinkronkannya adalah dengan melakukan program kerja yang berbasis cinta sesuai dengan misi saya, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan didorong kegiatan SMA Negeri 6 yang berbasis cinta. Dan saya ingin kegiatan-kegiatan cinta yang sebelumnya mungkin belum terlaksana akan terlaksana kembali, dan saya ingin bekerja sama dengan OSIS untuk melakukan program kerja yang berbasis cinta. Ya, terima kasih. Bukan. Selanjutnya pertanyaan terakhir kepada para audiens apabila ada yang ditanyakan, silakan. Silakan kepada Ya, berdiri silakan ke depan. Silakan absen di chat Zoom. Ya, nama Silakan semua peserta absen hanya di chat Zoom. Nama Muhammad Jonata dari kelas 10 Pertanyaan saya, apakah visi misi yang telah kakak sudah cukup baik untuk meyakinkan kami untuk memilih kakak sebagai itu lagi. Pertanyaannya, apakah visi misi yang telah kakak
Pertanyaannya, apakah visi misi yang telah kakak buat sudah cukup baik dan tepat untuk meyakinkan kami untuk memilih kakak sebagai calon ketua OSIS atau ketua OSIS ke depannya periode 2021-2022. Terima kasih. Ya, silakan. Cukup jelas pertanyaannya. Kalau bahasa singkatnya itu gini. Apa yang membuat kami itu yakin memilih Anda? Coba yakinkan kami kenapa kami harus memilih Anda. Gini. Oh iya, diperhatikan oleh Farid. Kenapa kalian pantas kami pilih? Sama kayak itu ya. Ya sama ya. Kenapa kami harus milih Anda dan kenapa Anda pantas kami pilih? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Ya, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawabnya dalam untuk kenapa kalian memilih saya, pantas untuk dipilih saya karena visi misi saya sesuai dengan misi sekolah, yaitu saya ulangi, jadikan siswa yang berkarakter, kreatif, bersinergi dan berakhlak mulia. Di sini kita akan meningkatkan potensi yang ada di berakhlak mulia ini dengan cara mengadakan sholat duha bersama di tengah lapangan bersama 3 kata ataupun masing-masing 1 kata. Maka dari itu untuk mewujudkan itu saya meyakinkan kalian kenapa sih harus memilih saya, karena saat kita mau melaksanakan sholat doa bersama kita akan menggunakan suatu alas yang di mana alasnya berupa karung beras, dan itu untuk meminimalisirkan suatu biaya. Jadi kenapa saya pantas dipilih? Karena visi-visi saya sesuai dengan visi sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara mengadakan sholat duha bersama. Jadi saya pantas dipilih. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama, visi misi saya selaras dengan visi sekolah. Yang kedua, saya mendapat support full dari orang tua sehingga saya dapat bekerja dengan maksimal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya menjawab. Kenapa saya pantas dipilih untuk menjadi ketua OSIS periode 2021-2022? Karena saya membuat visi misi sesuai dengan keadaan dan situasi SMA Negeri sekarang, dan saya rasa visi dan misi saya selaras dengan visi misi sekolah SMA Negeri Palembang. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya pendek, pertanyaannya itu seberapa penting jabatan ketua OSIS SMA Negeri 6 ini untuk dirimu pribadi? Seberapa penting? Ya, terima kasih dari saya. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya oleh Bu Penny. Izinkan saya untuk menjawabnya. Seberapa penting jabatan ketua OSIS dalam pribadi saya? Sangat penting karena ketua OSIS yaitu untuk mengarahkan, memberikan suatu kegiatan menunjukkan positif, memberikan arahan dan mengkoordinir serta memberikan contoh untuk yang lain. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab. Menurut saya sangat penting karena posisi ini yang berusaha jawab perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab. Menurut saya jabatan ketua OSIS sangat penting karena ketua OSIS adalah public figure sekolah, dan saya ingin jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan menjadi pribadi yang lebih berwibawa, lebih disiplin, dan disegani oleh banyak orang. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada para calon ketua OSIS. Silakan bergantian. Terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan dalam pemaparan visi misi dan orasi calon ketua OSIS SMA Negeri 6 Palembang. Selanjutnya adalah pembacaan doa penutup oleh Saudara Muhammad Raden Hafiz. Kepada saudara, kami persilahkan. Baiklah, sebelum kita masuk kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat-Mu, karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS periode 2021-2022 yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga dengan berlangsungnya orasi dan ekutos ini akan terciptanya pemimpin-pemimpin penerus bangsa yang berakhlak mulia serta berbudi pekerti yang baik. Ya Allah, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dengan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan di antara kami, persatuan yang kokoh di antara kami terjadi dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pemimpin di negeri ini. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita melepaskan nafas dalam. Kami selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah Subhanahu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 calon Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir, silakan foto untuk dokumentasi. Nanti setelah ini calon dengan KPO ya. KPO standby saya. Baik, setelah ini nanti akan dilaksanakan pemilihan. Nanti linknya akan dibagikan per kelas. Nanti akan diberikan ke angkatan masing-masing dari kelas masing-masing. Silakan pilih sesuai dengan hati nurani Anda setelah Anda melihat lebih dekat calon ketua OSIS yang ada. Satu, dua, tiga. Semangat. Ya, satu, dua, ya, silakan kepada KPO. Ya, untuk guru nanti
pemilihannya langsung lah. Terima kasih kepada kepala sekolah telah mengikuti dan menghadiri kajian orasi ini. KPU silakan maju, KPU nak untuk dokumentasi sekolah. Seluruh tugas KPU nanti dulu ada kapasitas ada dikasih tempat. KPU-nya di sini lah. Di belakang mana belajarnya? Bagaimana ya? Sudah jalan dulu. Ya. Sudah jalan dulu. Aku please, aku please. Ya, orang tadi itu nanti penyelenggaraan tadi. Nantikan ya. Ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Untuk anak sekalian silakan kembali ke kelas masing-masing. Perlahan-lahan adik-adik, sedikit sudah di 5 menit ke depan. Nanti akan diberikan linknya oleh KLPO untuk memilih sebentar lagi ya. Silakan diikuti, dipantau grup kelasnya. Nanti setelah ini kalian disuruh memilih melalui link yang akan diberikan oleh KLPO. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Jangan bergerombolan ya. Perlahan satu-satu.